Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik pembangunan jalan tol yang gencar dilakukan pemerintah. Menurutnya, pemanfaatan jalan tol hanya menguntungkan pengguna mobil saja. Di hadapan ratusan ibu-ibu di acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Caimin menegaskan pembangunan harus berlandaskan keadilan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat. Kemana-mana transportasi publik, transportasi umum harus murah dan enak. Ini kan yang dibangun jalan tol, ya enak bagi yang punya mobil. Kemarin saya ketemu tukang becak. Tukang becak bilang, saya kena pajak, pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya nggak bisa menikmati tol. Ya salahin diri becak. Maksudnya bukan situ. Ketentuan pembangunan yang merata bukan hanya dinikmati sebagian orang, tapi dinikmati oleh seluruh masyarakat semuanya. Itu yang disebut keadilan, kesamarataan, kesetaraan, itu namanya. Caimin juga mengkritisi pajak yang dikeluarkan rakyat yang pemanfaatannya belum merata. Salah satunya adalah peruntukan pembangunan infrastruktur transportasi publik. Lantas benarkah pembangunan jalan tol hanya untuk masyarakat ekonomi atas? Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Kritikan pedas nih dari Caimin, katanya pembangunan jalan tol tidak bisa dirasakan oleh tukang becak, gitu ya. Tuh, padahal dia udah bayar pajak katanya. Sudah bayar pajak, tidak berkeadilan. Tapi gini Vi, tukang becak itu makan sayur nggak? Kan biasanya pengantaran sayur itu kan dari kota ke kota lewat jalan tol gitu kan. Kemudian banyak hal lah mungkin ya. Mungkin nggak makan sayur Rati. Jadi karena tolnya mahal, jadi di biaya distribusi itu digantikan ke harga sayurnya begitu. Iya, tapi kan tol itu tapi kan nggak usah kita yang berdebat Rati. karena sumber di studio. Saya sampai lupa memperkenalkan. Sudah ada Bang Said Didu, juru bicara Timnas Amin, dan juga Bang Viva Yoga, juru bicara TKI Prabowo Gibran. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kenapa Caimin ini mengomentari mengenai jalan tol ini nggak bisa dirasakan oleh tukang becak? Ini pedas loh Pak Said Didu. Pedas di tengah-tengah. Mungkin Caimin sebenarnya sudah lama merasakan itu, cuma baru ada kesempatan mengungkapkan sekarang. Mumpung oposisi nih. Ya. jadi ya biasa-biasa saja. Nah, jadi mungkin kayak buka puasa itu. Udah lama ditahan, sekarang keluar gitu kan kira-kira. Nah begini, perlu kita pahami bahwa jalan tol itu menurut undang-undang ya adalah jalan alternatif berbayar. Ya. Apa maksudnya? Pemerintah hanya membolehkan ada investasi jalan tol kalau sudah ada jalan biasa dari satu titik ke titik lain yang akan jalan tol yang kualitasnya sama dengan jalan tol. Itu pemahamannya. Jadi adalah sangat salah kalau pemerintah memperhatikan jalan tol untuk membangun jalan tol. Semata gitu ya. Bukan semata, memang bukan tugasnya. Tugas pemerintah adalah membangun jalan biasa. Apabila jalan biasa sudah ada, maka dan bagus kualitas jalan tol, maka investor ditawarkan mau nggak membangun jalan Jadi tol. pilihan saja jalan alternatif. Alternatif saja. Jalan alternatif berbayar. Jadi, nah, yang problem sekarang adalah seakan-akan jalan tol itu adalah tugas pemerintah. Nah, sehingga ditugaskanlah BUMN untuk membangun jalan tol dan hasilnya bangkrut karena memang nggak layak. Ya. Nah, jadi jalan tol itu hanya boleh dibangun apabila sudah jalan biasa dan layak secara ekonomi dibangun. Nah, sehingga itulah terlihat jalan tol lintas Sumatera dan Jawa itu direncanakan pada saat Pak Harto loh. Tahun 96. Junior saya Bung Viva mengikuti. Wah ini nggak enak nih. Kalau udah dibilang junior saya itu udah nggak enak. Bukan, tapi senior dalam Oh senior ya? Senior dalam jadi dia teman diskusi, junior dalam diskusi. Agak paham itu. Nah, sehingga itu sudah dirancang semua sampai lintas Sumatera sampai blueprintnya itu udah ada? Sudah. Oke. Dan itu kenapa tidak dibangun? Karena
satu, belum ada jalan bagus di lintas itu dan belum layak secara ekonomi. Tahu-tahu datang Pak Jokowi mengabaikan dua syarat tersebut. Mengabaikan dua syarat tersebut, yaitu syarat bahwa harus sudah ada jalan bagus biasa dan kelayakan. Akhirnya dampaknya sekarang hanya dirasakan oleh pihak tertentu dan tidak menurunkan biaya logistik. Tidak menurunkan biaya logistik karena kalau kita sekarang pakai Google Map, hanya kita diarahkan ke kedua jalan tuh. Jalan sempit atau jalan tol. Jalan sempit, jalan tol. Utama justru tidak ada di situ. Nggak ada di situ. Karena jalan yang paling pendek adalah jalan kecil. Tapi kan tetap ada interkoneksi akhirnya Pak, pada ujungnya. Memudahkan distribusi juga. Itu saya katakan, saya ulangi lagi, tidak boleh pemerintah membangun jalan tol kalau tidak ada yang bisa. Saya kasih contoh. Jalan Jagorawi, jalan tol pertama, itu ada dua jalan yang bagus sekali saat itu, yaitu yang lewat Parung dan lewat Cibinong ke Bogor. Jalan Raya Bogor. Jalan Raya Bogor. Nah, setelah itu baru ditawarkan jalan tol, gitu loh. Karena sudah ada dua jalan titik. Pak Yoga, Bang Viva Yoga. Ya, memang jadi perdebatan yang menarik soal jalan tol dengan berbeda perspektif. Saya membaca Eisenhower ketika dia membangun jalan tol freeway 45.000 kilometer dengan pendekatan untuk menggairahkan masyarakat pasca Perang Dunia Kedua dengan pendekatan non-ekonomi. Nah, yang kedua sekarang masalahnya ada beberapa jalan milik nasional, kewenangan provinsi, kabupaten kota sampai jalan desa. Jadi perdebatan soal ekonomi sampai sekarang pun juga masih sangat menarik. Masih debatable. Jadi perspektif dari pemerintah adalah untuk menurunkan biaya logistik, interkoneksi, dan akan menumbuhkan kota-kota baru, pusat-pusat sentra perdagangan, membangun perekonomian kecil menengah, mungkin juga nanti bisa besar, yang berbicara dalam skala yang eskalatif gitu. Tidak bisa serta-merta sebulan 2 bulan hal itu akan bisa berjalan. Dan beberapa pandangan dari masyarakat pengguna jalan tol itu mereka lebih dimudahkan sebagaimana dari fungsi pemerintah untuk public services, pelayanan masyarakat adalah mempermudah soal transportasi. Oleh karena itu perspektifnya adalah ini semuanya diarahkan untuk membangun kinerja pemerintah dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal transportasi, serta dalam perspektif ekonomi akan bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi yang akan berkembang secara eskalatif gitu. Nah, oleh karena itu dulu perdebatan ketika prestasi zaman sebelum Pak SBY dan zaman Pak Jokowi kan sudah selesai karena berbeda data ternyata. Data BPS dan data BPUR ternyata berbeda, Bang. Padahal itu sama-sama pemerintah. Tapi yang terpenting sekarang ini adalah perspektif jalan tol ini adalah untuk memberikan layanan publik dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi ada efek dominonya, multiplier efeknya. Ada efek domino ekonomi yang bisa menjadi dampak positif dalam rangka untuk edit. Tapi tadi ada dua yang dilupakan saat pembangunan jalan tol. Satu, saat jalan lainnya, jalan biasa atau jalan utama ini harusnya dibaguskan dulu, baru nanti ada pilihan jalur alternatif, jalur tol. Beberapa daerah jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten itu ada beberapa daerah yang dibangun rusak. Nah, mungkin dalam kerangka untuk lebih memudahkan dalam proses peningkatan pertumbuhan ekonomi ya melalui jalan tol. Tapi tidak diabaikan jalan utamanya? Oh tidak, termasuk juga jalan desa. Jalan desa itu yang tidak banyak diungkap sekitar berapa itu yang mungkin sudah akan menjadi soal oleh seperti saat ini Bang Viva Yoga dan juga Pak Said Didu dengan Cak Imin mengatakan seperti itu. Andai kan jalan utamanya juga diperbaiki atau mungkin dipercantik lah begitu,
ya mungkin tukang becak bisa lewat jalan utama, gitu, nggak bisa lewat jalan tol. Kita lanjutkan diskusi kita, usai jeda berikut. Kami akan kembali. Lu siapa?